Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahru mubaraka wa farada alaina naharahu syama wa sanana fil layalihi qiyama wa ja'ala al-amala fihi mudha'afa anzala fihi al-qur'ana hudal lin-nasi wa rahmatan wa syafi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana azizan hakima wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana lil alamina basyira wa nadhira wa mu'alliman karima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anna lahumul busyra wa jannatan na'ima amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadirin hadirat saimin saimat jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus genap pengurus DKI Masjid Al-Barakah yang sama-sama kita hormati Ustadz Munasirin SPDI, Ustadz Syamsuddin, Ustadz Deden, dan para asatidzah yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Tiada kalam yang lebih indah dan patut kita ucapkan di dalam kesempatan Ahad pagi yang berbahagia ini, terkecuali untayan kata tasyakur kita kepada Ilahi Rabbil Izzati yang telah memberikan rentetan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga berkat kudrah dan iradanya lah pada pagi hari ini kita sama-sama ditakdirkan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Di samping melaksanakan ibadah saum, kita bisa melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah subuh kali ini dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dicatat sebagai salah satu amal pemberat di yaumil akhir. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada kecintaan kita baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang selalu istiqamah menjalankan syariatnya dan selalu mengharapkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, ketika akhir Syaban Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas qad zallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Wahai manusia, telah nampak di hadapan kalian bulan yang agung, bulan yang penuh di dalamnya keberkahan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan bulan di mana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Qad faradallahu alaikum siyamau, dan sungguh Allah telah memfardukan, wajibkan buat kamu yaitu puasa. Wasanantu alaikum qiyamahu, dan aku telah mensunahkan qiyamul lail, salat tarawih buat kamu. Man adda fi bi khoslati minal khair kana kaman adda fardatan fi ma siwah.
Siapa orang yang melakukan perbuatan yang sifatnya baik, yang sifatnya sunnah, maka seakan-akan dia melakukan perbuatan yang sifatnya wajib di luar bulan Ramadan. Waman adda fardatan kana kaman adda sab'ina fardatan fi ma siwah. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang sifatnya wajib, seakan-akan dia melakukan perbuatan 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Dan bulan Ramadan itu awalnya adalah turunnya rahmat. Wa usatuhu maghfiratun. Dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiru itqum minan nar. Dan akhir bulan Ramadan itu pasal terakhir adalah terbebas dari api neraka. Kajian kita ini yaitu malam 1 sampai 10. Fase pertama yaitu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fase kedua ampunan, dan ketiga itqum minan nar. Alhamdulillah. Satu keistimewaan di bulan Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan ibadah yang sifatnya sunnah itu kita melakukan perbuatan seakan-akan wajib, artinya pahalanya wajib. Tahu ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku tahu, paham, ngerti apa-apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, la tamannau antakuna sanatu kullu Ramadan. Kepengen semua bulan sama dengan Ramadan. Artinya baik bulan Ramadan, langsung Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, sama. Apa alasannya? Li'annal hasanata mujtami'atun. Karena istimewanya di dalam bulan itu terkumpul kebaikan-kebaikan, artinya kebaikan dilipat gandakan. Seperti tadi sunnah, perbuatan sunnah itu sama dengan kita melakukan perbuatan wajib. Ya. Lagi puasa kan jam 5, setengah 6, yang ditunggu apa tuh? Yang ditunggu semua nunggu beduk pas itu ya. Beduk nggak ada, nunggu adzan. Habis adzan apa sunnah pertama? Minum air. Minum air tangan kanan, tangan kiri. Oh, tangan kanan sunnah itu ya. Sunnahnya dulu ya. Jadi itu pahalanya wajib. Habis minum makan apa? Hamburger. Oh, kurma tuh. Sunnah dulu ambil. Ya, ganjil nggak apa-apa. Kalau udah makan sunnah terserah. Mau makan karpet, makan genteng silakan kalau kuat. Tapi bagaimana? Ambil sunnah. 1, 3, boleh 5. Di masjid ada takjil nggak? Alhamdulillah, paling-paling takjil di masjid cuma 3. Bersyukur 5. 7 nggak apa-apa. Ya kalau mau silakan 1 dus, 3 dus, 5 dus kan. Nah artinya kesempatan ini itu wajib pahalanya. Jangan dianggap enteng itu setiap perbuatan sunnah. Kenapa? Kesempatan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu dalam kajian kita yang pertama adalah turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati." Seandainya orang-orang yang beriman mengetahui apa-apa yang ada di sisi Allah itu ada hukuman, ada siksaan, ma tami'a bi jannati ahadun, maka tidak terlalu tomak, tidak terloba untuk mengharapkan surga. Sebaliknya, walau ya'lamul kafir, seandainya orang-orang kafir itu tahu ma indallahi minar rahmati, apa-apa yang ada di sisi Allah itu rahmat, ma qatapo min jannatihi ahadun, maka mereka tidak putus asa daripada rahmat Allah.
Jadi fase pertama ini wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun. Apa itu rahmat? Kata rahmat maknanya adalah kasih sayang Allah. Di dalam Al-Quran Allah mengulang-ulang kalimat rahmat ini hampir 145 kali. Terkumpul dalam wa rahmati wasiat kullasyai, dan rahmatku itu meliputi daripada segala sesuatu. Oleh karena itu rahmat yang menjadikan tujuan utama kita hakikatnya. Sebab kalau rahmat turun, secara umum makna rahmat ini kasih sayang Allah. Allah udah kalau sayang kepada hambanya, apa yang dipinta hambanya Allah berikan. Bahkan sebelum dipinta diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik kaitannya di dunia maupun kaitannya di akhirat. Dan orang masuk surga itu disebabkan karena rahmat. Ya. Mungkin ada pendapat beda kali Pak ya. Masuk surga karena amal apa rahmat nih? Ibu, ada ibu ya? Bu, masuk surga karena rahmat apa karena amal? Nah, bagaimana ya? Rahmat apa amal, Bu? Rahmat. Yang satu amal. Regu A apa? Regu A rahmat, regu B amal. Coba kalau kita lihat ya. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu perhatikan di Quran nih. Alladzina amanu yaitu orang-orang yang mereka beriman wa amilus solihati, imannya itu diwujudkan dengan amal soleh. Apapun amal soleh, amal artinya perbuatan soleh yang baik. Ya. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga. Fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Konteks ayat ini Al-Baqarah ayat 83 kalau salah, itu menunjukkan masuk surga itu sebab kenapa tuh? Amal. Betul apa betul? Jadi masuk surga karena amal apa rahmat, Bu? Amal sekarang. Tadi rahmat. Rahmat apa amal? Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berhalakoh kepada sahabat. Halakoh ini kayak gini ngiter gitu, karena zaman dulu kan gak ada speaker. Kalau ada turun wahyu, Nabi memberikan informasi. Ya, halakoh. Tiba-tiba dikejutkan dengan statement Nabi, ucapan Nabi di kalangan sahabat itu. Apa kata Rasulullah? La yudkhilu ahadum amalu ila jannah. Amal kalian enggak jamin masuk ke dalam surga. Wala yaziru minan nar, dan juga tidak bisa mampu amal itu menyelamatkan daripada api neraka. Sangat luar biasa. Jadi kata Nabi, amal kalian enggak jamin masuk ke dalam surga, dan juga tidak bisa mampu menyelamatkan ke dalam neraka. Sehingga mendengar itu para sahabat diam 1000 bahasa. Sambil dalam hatinya bilang, nah kalau kita bukan karena amal, buat apa sholat? Buat apa puasa? Nahan haus 14 jam loh lamanya. Itu kalau di Indonesia. Kalau sebagian negara Amerika ada yang siangnya 18 jam. Ya, begitu juga di sebagian Eropa, di Inggris, kalau ada 2 musim, kalau siangnya 18 jam, berarti malamnya 6 jam. Kadang-kadang ada negara yang panasnya siangnya 6 jam, enak tuh puasanya. Kita ini berapa jam nih? 12 jam. Capek, buat apa capek? Kalau bukan karena amal. Sehingga mencoba Abu Bakar Siddiq, wa ma'anta ya Rasulullah, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah, wa ma'ana illa birahmatillahi wa fadlih. Nah, ada kalimat tuh, ada istisna. Ya, kecuali
Kata Nabi, tidak juga saya kecuali Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Dari konteks hadis ini menunjukkan bahwasanya surga itu diberikan kepada hambanya disebabkan karena rahmat Allah. Lalu bagaimana penjabarannya menyikapi antara hadis dan Quran? Para ulama muhadisnya mengatakan makna daripada sebab rahmat ini adalah amalus solihati, amal-amal kalian itu sababan, menjadikan sebab bisyumuli rahmatillahi ta'ala, menjadikan turunnya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk surga karena rahmat, tapi rahmat enggak didapat kecuali dengan amal, ya, kan begitu. Tadi kita sholat itu penyebab turunnya rahmat, ya. Jadi sholat tuh Rasulullah SAW bersabda, "Idza qalal abdu fi sholatihi." Jika seorang hamba berdiri dalam keadaan sholat apa saja, wajib ke sunnah, setiap sholat, ya, zurrabirra ala rasihi, maka Allah suruh turun malaikat tuh bilang, taburkan kebaikannya di atas kepalanya. Jadi ketika kata Allahu Akbar, itu di atas kepala malaikat memberikan kebaikan-kebaikan. Ya. Hatta yarka, sampai ruku. Jadi ketika berdiri tuh lama tuh. Kalau imam bacanya suratnya panjang, makin lama lagi tuh kan. Karena ada kalau subuh baca surat panjang ya. Baca Yasin. Wah, kata ibu-ibu loh Yasin dah. Enggak kuat ya Yasin ini, kenapa? Panjang. Ya, habis Yasin Allahu Akbar gitu loh. Wa idza raka'a, dan ketika dalam keadaan ruku, kata Nabi, alatu rahmatullah ta'ala hatta yasjud, maka Allah suruh malaikat tadi untuk menaburkan rahmat atau kasih sayang hatta yasjud, sampai dengan sujud. Ketika ruku tidak sujud. Wasajidu, dan ketika posisi dalam keadaan sujud, yasjudu ala qadamillahi ta'ala, hakikatnya dia berada di hadapan Allah. Wal yas'al wal yarghab, maka hendaknya ketika sujud kamu minta kepada Allah dan mengharap. Yang perlu digarisbawahi adalah wa idza raka'a, ketika dalam keadaan ruku, halatu rahmatullah ta'ala, Allah menurunkan rahmat. Jadi kita sholat itu rahmat turun. Makin banyak sholat, maksudnya tambah sholat sunnah, makin banyak rahmat turun. Kalau nggak sholat, nggak dapat rahmat. Walaupun namanya rahmat hidayat. Nama siapa? Rahmat hidayat. Sholat nggak subuh? Kagak. Ngapain? Lagi tidur di pos hansip lagi. Malah begadang. Nggak dapat rahmat. Baca Quran juga penyebab turunnya rahmat. Oleh karena itu, orang-orang yang menggapai rahmat Allah, mencari rahmat Allah sebanyak-banyaknya, tapi sebabnya dengan amal ibadah. Begitu juga puasa ini juga penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbicara dengan rahmat, pada hakikatnya yang senantiasa diajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak amal-amal soleh. Karena amal soleh ini penyebab daripada rahmat Allah. Sehingga seandainya orang kafir ngerti, paham bahwasanya di sisi Allah itu ada rahmat, konato min jannatihi ahadun, maka orang-orang kafir ini tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ta'asu min rahmatillah, maka janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Maka itu fase pertama di dalam bulan Ramadan ini, turunnya rahmatnya berbeda dengan hari-hari biasa. Kenapa? Potensi ibadah seseorang itu lebih tinggi. Coba maaf, yang tadinya misalnya nggak baca Quran, ya, karena bulan Ramadan semangatnya tinggi gitu, baca Quran lah gitu, ya. Yang tadinya baca Quran,
nggak apa-apa, walaupun cuma dapat 2 lembar, nggak apa-apa. Alhamdulillah, itu kan mendatangkan rahmat dari Allah. Ya, kaitannya dengan membaca Quran. Jadi itu merupakan intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu tinggi. Yang nggak biasa sholat, maaf, jadi sholat berjamaah dan sebagainya. Ibu-ibu yang tadinya nggak zikir, jadi zikir. Itu merupakan bagian potensi intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena sifatnya di situ ada mudha'afah. Bahasa anak sekarang ini namanya kepo. Ya, kepo apa sih? Kejutan promo. Allah benar lagi promo nih. Ya, semua pahala dilipat gandakan. Tadi sholat subuh kita, kalau dalam konteks hadis tadi, man adda fardhatan kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwah. Siapa orang yang melakukan perbuatan wajib, maka seakan-akan dia melakukan perbuatan 70 kali wajib di luar bulan Ramadan. Jadi subuh kita kalau diterima, ya, itu berarti kita seakan-akan melaksanakan subuh 70 kali lipat. 70 kali, belum lagi berjamaah. Ya. Pernah kita sholat diulang-ulang sampai 70. Sholat tarawih aja nyari dulu masjidnya yang 8 apa yang 20. Ya. Di sini sholatnya 8 20. 23 witir ya. Cari-cari dulu ya. Wah, cari yang 8 tuh biar cepat. Cari dari 8. Kenapa? Biar cepat lah. Kalau 8 paling-paling juga 15 menit. Waktunya imamnya hafal Quran. Wah, dilihat. Habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia ambil juz 2. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qulillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dalam hati gue nyesel sholat di sini. Kenapa imamnya baca panjang? Kan gitu. Tambah lagi dikira sih langsung ruku, tambah lagi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa allazi dan sebagainya. Akhirnya apa? Oh, nyesel saya sholat sini apa? Panjang bener. Yang 20 rakaat udah pulang, dia belum pulang kan gitu. Nah, artinya itu ibadah. Tapi kalau ibadah kita ikhlas, imamnya mau baca panjang ke panjang, nikmat aja gitu. Mau pendek nikmat, bisa khusyuk. Imam baca pendek, kalau yang 20 kan pendek-pendek Pak ya. Nah, tapi jangan buru-buru jadi imam. Saking kecepatannya imam nih ada di satu kasus cepat bener bacanya itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Makmum dengar amin langsung aja amin. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina 'an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum dengar imam baca bolin amin lagi gitu. Aduh, unjuk rasa itu makmum ya. Intermezzo dikit Pak ya. Jadi artinya kita kembali ke rahmat Allah. Kita minta selalu bagaimana kita mendapatkan rahmat. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuknya macam-macam. Maka katakan warahmati wasiat kullasyai. Rahmatku itu meliputi dari berbagai macam sesuatu. Jadi kita kembali kaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini 10 dari fase kita memasuki hari yang keberapa nih? Bu, kita puasa keberapa Bu? 9 apa 29? 29 kali ya? 9 ya? 9 masih turunnya rahmat. Ya, malam ke 10.
Itu kesempatan kita memperbanyak amal ibadah. Kesempatan. Jadi seandainya orang-orang kafir paham, ngerti, tahu bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada rahmat, dia tidak akan putus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana dia bisa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kemudian dilembutkan hatinya masuk ke dalam agama Islam. Tidak sedikit orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi megang HP, nyari-nyari dangdut misalnya gitu. Yang nongol ada ceramah. Padahal non muslim. Balik lagi ceramah, didengerin tuh lama-lama. Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ada orang yang melalui proses tadi Allah memberikan taufik. Namanya rahmat itu kasih sayang Allah itu namanya diberikan taufik. Arti taufik ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ada yang mau cari ceramah yang nongol di HP iklannya dangdut lagi tuh. Tuh. Dan dangdut dilihat, kelihatan nggak dilihat? Lagi puasa kan gitu. Iklannya lama lah gitu kan. Itu banyak sekali. Atau mungkin dari pendengaran. Allah berikan rahmat tadi melalui taufik tadi. Ya, ada mendengarkan azan, bahkan di bulan ada yang dengar azan, ya akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ini artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang tadi akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi hakikatnya bahwasanya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu hambanya itu akan mendapatkan keberuntungan disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau ta'lamul mu'min ma indallahi minal uqubah. Terus sebaliknya seandainya orang-orang yang beriman dia ngerti, paham, tahu bahwasanya di sisi Allah itu ada uqubah. Uqubah ini artinya hukuman, ada azab. Ma pami'a bi jannati ahadun, maka dia tidak terlalu tomak, terlalu loba, terlalu banyak minta surga. Asumsinya bagaimana? Dia lebih baik hindarkan supaya tidak kena azab. Bagaimana caranya? Minta ampun. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak boleh minta surga, tapi di orientasinya yang penting ampunan. Ini maksud hadis ini. Bukan berarti kita nggak boleh, bahkan kita minta surga ya silakan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita akan minta surga. Tapi maksud hadis ini jangan tahu mintanya surga terus. Dia tidak memperhatikan dosa-dosa dia. Padahal menurut hadis ini lebih utama tadi menghilangkan dosa tadi. Ya. Sebab kalau dosa tadi hilang, artinya hilang ini dia tobat, diterima tobatnya, maka otomatis tidak punya dosa. Kalau seseorang tidak punya dosa kemudian meninggal, mati husnul khotimah, tidak mungkin Allah menghukum. Logikanya begitu, ya. Jadi yang penting apa? Hilangkan dosa. Allahumma fir lana ma qaddamna, atau Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Kan ada Pak doa setelah tasyahud Pak ya? Ada nggak Pak? Kan doa tasyahud itu banyak ya. Ketika tasyahud akhir apa? Ujungnya innaka hamidun majid. Kalau baca doa lagi tambahan ada tuh ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Tambah lagi kalau mau satu lagi, Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bi min. Itu kaitannya dengan penguburan dosa. Ya, kalau kita baca nih, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku, ma qadamtu, dosa-dosa di masa lalu, wa ma akhartu, dosa-dosa yang akan datang. Diampuni, maksudnya apa? Bukan berarti dosa yang, maaf nih bulan apa nih, Maret, dosa yang bulan Mei udah diampuni, bukan. Arti Allah jaga tidak berbuat dosa. Wa ma akhartu wa ma a'lantu, dosa yang nampak.
yang kelihatan, orang lain tahu kita ini pendosa. Ya. Wama asrartu, dosa yang suka disembunyikan. Ada orang di rumahnya alim gitu, kopiannya putih gitu di dalam rumah, ya nggak tahu di luar, nggak taunya gitu kan disembunyikan. Wama asraftu, dosa yang asraf, bahasa kita luber ya. Dari zaman muda singit mulu kayak layangan, artinya maksiat terus. Itu wama asraftu. Wama anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lebih mengetahui daripada saya. Menurut saya ini halal, ternyata menurut agama ini haram. Apalagi kalau teman jeblosin, udah nggak apa-apa lah, sekalian berjamaah gitu, sekali itu. Wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiruh. Allah yang pertama, tidak ada permulaan, dan terakhir tidak ada penghabisan. La ilaha illa anta, tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah. Baru dah assalamualaikum tuh, ya. Kalau ada waktu gitu kan, kalau imamnya salam ya dikit salam. Atau kita baca dalam keadaan sholat sunnah boleh tuh, ya. Jadi kalau bacaan itu di dalam sholat itu dibolehkan, yang penting warid, artinya warid dikerjakan Nabi dan ada landasan istimbat hukum. Ada dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada keterangan tambahan doa ketika tasyahud akhir. Yang saya maksud sini ada isinya adalah ampunan-ampunan. Ya, yuk sebagai tabaruk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Apal Bu ya? Alhamdulillah. Apal Pak ya? Pak Ustadz apal ya? Ustadznya apal ya? Ya. Tuh kalau baca tiap hari, Masya Allah, apa enggak gugur tuh kan? Ya mungkin hari ini belum diampunin, besok sehari 5 kali, apalagi tambah sunnah baca lagi gitu. Masya Allah, itu jangan dianggap enteng itu kan. Apalagi bulan Ramadan, wadakwatu mustajabatun. Doanya orang-orang puasa ini Allah mustajabah, terima. Kalau kita baca diterima, tobat kita diterima, insya Allah ya, dosa gugur, 0-0, mati husnul khotimah. Demikian sementara dari hadis ini. Sebelum dilanjut tentang masalah ampunan tadi, mungkin ada yang bertanyakan, silakan Bapak-bapak Ibu. Kita baru rahmat ya, belum ampunan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis sedangkan begitu ditulis lagi terus mana dengan Sayyidul Iya. Itu biasanya isi doanya malah merendahkan kita melakukan. Ya. Kalau bilang Sayyidul Istighfar itu artinya pimpinannya istighfar, itu yang paling bagus. Ya. Tapi kalau kita bicara warid, atau waridnya ada alasan hadisnya adalah yang tadi, bahkan ada tiga hadis yang digabungkan dari innaka hamidum majid tadi. Tadi saya hanya 2, yang satu enggak. Tapi kalau kita bicara Sayyidul Istighfar, itu pimpinan istighfar, itu kan ada doa ampunan di dalamnya juga, yang pengampunan daripada dosa-dosa kita. Jadi pada hakikatnya sama, tapi kalau kita bicara yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar. Kalau dibaca di luar Pak ya, di luar sholatku, yang paling utama adalah Sayyidul Istighfar.
Karena pada hakikatnya makna istighfar ini ampunan. Makanya Nabi SAW kalau habis sholat tuh baca istighfar 3 kali. Dan dibaca Nabi apa? Astagfirullah aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya saya minta ampun kepada Allah. Tapi ulama menyatakan boleh kita baca istighfar di luar kalimat istighfar tadi. Boleh tambahin dengan sifatnya astagfirullahalazim. Kalimat azim itu sifat Allah. Saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atau tambah lagi ada hadis lain mengatakan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Ada lagi astagfirullahalazim li wali walidayya. Ya. Wali ashabil huquqi wajibati alayya wa jamil mu'minina wal itu banyak semua istighfar. Tapi yang warid yang sering baca Nabi, baca Nabinya istighfarnya enggak panjang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya boleh. Yang penting kita lihat memahami maknanya tadi, intinya adalah substansinya minta ampun kepada Allah. Tapi mau baca misalnya langsung istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha anta, itu boleh nggak? Boleh, karena dalamnya juga ada istighfar tadi. Ya jadi umumnya setiap masjid kan beda-beda ya. Ada cuma astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, udah. Ada astagfirullahaladzim li wali walidayya, itu lebih utama lagi. Kenapa? Itu kalimatnya, ya Allah ampunilah dosa bagiku dan dosa orang tuaku. Nyangkut dua tuh, ya. Wali ashabil hukuki wajibati alaiya, dan dosa-dosa orang yang punya hak kepada saya. Punya hak bagaimana? Maaf, misalnya saya punya dosa sama Pak Firman. Belum minta maaf, belum lebaran Pak Firman udah pulang ke Padang. Saya mau minta maaf susah ke Padang. Ongkosnya mahal gitu. Kemudian nggak ketemu lagi, ya boleh tuh doa itu mendoakan dia kan. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, saya minta ampun kepada Allah. Tidak ada zat yang disembah kecuali Allah, al hayyul qayyum, Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Min jami'il ma'asi, dari semua maksiat, wal dzunub, dan dosa. La haula wala quwata. Jadi kalau kita bicara mana lebih utama, Nabi ngajarkan sayyidul istighfar lebih utama. Tapi kalau tadi dalam konteks sholat itu boleh ditambahkan 3. Jadi kalau sholat kan nggak boleh nambah-nambahin kecuali ada perintah. Ya, ada perintah. Seperti sujud terakhir. Sujud terakhir kan dikatakan wasajidu yasjudu ala qadamil ta'ala. Ketika sujud maka kita berada di hadapan Allah. Fal yas'al wal yarghab, maka hendaknya kamu minta kepada Allah dan mengharap. Maka ulama mengatakan ketika sujud terakhir boleh kita tambahkan. Ya, tapi kalau tidak ada warid Nabi jangan dizaharkan, tapi sir gitu kan. Ya. Jadi disirkan kita kaitannya dengan bacaan tasbih tadi. Jadi kalau udah kita baca tasbih, ya udah baca misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus dalam hati deh minta apa saja. Kecuali warid Nabi. Kalau warid Nabi boleh ngikutin Nabi, kalau habis sujud terakhir tuh nggak pernah minta apa-apa. Dalam hadis saya mengatakan Allahumma firli, Allahumma firli. Nah boleh tuh dizaharkan. Jadi ketika kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli. Tapi kalau selain itu dalam hati bacanya. Ya, karena tidak ada warid tadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah kita ketika bicara tentang mana yang lebih utama adalah sayyidul istighfar. Begitu Pak ya? Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kita kalau udah imam sujud ya kita ikut sujud, jangan terlalu, kalau interval sedikit nggak apa-apa, tapi kalau lama jangan.
Sebab dalam sholat katakan innama ju'ilal imamu litamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbaro kabbiru, kalau imam takbir ya takbir. Wa idza raka'a yarka'u, kalau imam ruku ya ruku. Wa idza sajada yasjudu, kalau imam sujud ya sujud. Satu nggak boleh, kalau imam lari jangan ikut lari. Batal. Kan ada imam batal kan keluar ya. Kalau imam batal kan ya keluar yang batal, merasakan batal. Jadi kalau misalnya baca tadi nggak habis ya nggak apa-apa, ngikutin aja ya, kita sujud. Makanya kan imam ada tomak ninanya kaitannya, walaupun baca itu paling tidak ada 8 item kan, itu doa yang luar biasa itu kan, semua ada itu, dari ampunan, minta rezeki dan sebagainya, itu berkaitan dengan kalimat itu. Sekali lagi Pak, ini ngomong kesempatan kita bicara sholat nih, babnya bab rahmat, tapi nggak apa-apa, supaya kita tidak ada ikhtilaf di kalangan umat. Jadi pada dasarnya bacaan tasbih itu namanya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Tapi yang rukunnya adalah tomak nina, kayak ruku ya, rukunnya tomak nina, walaupun dia diam aja tuh, diam nih ya, diam aja, Allahu Akbar diam aja, tapi tomak nina itu sah. Karena bacaannya adalah sunnah hayat, sujud gitu. Tapi lebih utama dibaca. Nah, bacaan ini supaya kita tidak ada persisan, ada beberapa hadis. Kalau riwayat Imam Muslim itu baca rukunya hanya pendek, karena mengambil hadis mengatakan ketika ruku hanya baca subhana rabbiyal azim dan sujudnya subhana rabbiyal a'la. Itu riwayat Imam Muslim. Tapi riwayat Imam Ahmad ditambahin subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua-duanya enggak salah. Ya. Itu sifatnya hukumnya sunnah hayat. Sunnah hayat kalau ditinggalkan tidak menghilangkan keabsahan sholat, tetap sah. Kalau menghilangkan rukun berarti kan i'adah, diulang. Ya. Nah, kemudian terakhir Nabi mau meninggal, itu Nabi baca lagi, bahkan ditambahkan istighfar. Kalau kita bicara ruku sujud itu kan suruh tasbih, semuanya tasbih. Tapi ketika Nabi mau meninggal, turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi surat An-Nasr itu turunnya paling belakangan, sempurna. Sempurna. Walaupun yang terakhir ada satu ayat di dalam surah Al-Maidah itu kan. Ya. Ini sedikit saja. Maka ketika turun ayat ini, maka Rasulullah SAW tasbihnya berubah. Kenapa berubah? Ditambahkan istighfar. Karena kalau kita lihat kaidahnya, kalau ruku sujud itu kan baca tasbih. Ada beberapa hadis di sini ya yang dikemukakan diriwayatkan oleh Imam Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Masalla Rasulullah SAW ba'da an nazal alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Bahwasanya tiada Rasulullah SAW sholat sesudah turun ayat ini, ayat idza jaa nasrullahi wal fath, illa yaqulu fiha, kecuali Nabi melanggengkan sujud rukunya tadi ditambahkan kalimat ampunan, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ini kalimat ini yang saya maksud adalah kalau dalam kaidah fikih kan kalau ruku sujud itu baca tasbih, tapi kenapa ada kalimat ampunan ya? Jadi subhanaka ada 3 hadis Pak, nanti redaksi beda-beda nih. Subhanaka maha suci engkau, Rabbana duhai Tuhan kami, wa bihamdika dengan pujian buat engkau, Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian riwayat lain katakan karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi, dan adalah Rasulullah SAW memperbanyak bacaan beliau ketika ruku dan sujud. Apa nih baca? Subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beda redaksi di kita yang di atas tadi. Maha suci Engkau. Di sini ada kalimat taukid, ada Rabbana, Allahumma Rabbana, maknanya sama, Tuhan kami. Wa bihamdika, dengan pujian buat kamu, Allahumma ighfirli, dan ampunilah dosaku. Ini dibaca Nabi. Wa fi riwayatin, di riwayat lain katakan karena Rasulullah SAW yuksilu ayyaqulda qabla ayyamut, adalah Rasulullah SAW memperbanyak baca doa ini sebelum mati, sebelum wafat, maaf. Ini maksudnya ini ayat setelah turun surat ini Nabi bacanya dirubah tadi. Ya. Redaksinya coba beda nih. Subhanakallahumma bihamdika, ada kalimat astaghfiruka, ada tambahan lagi wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, dua Tuhan, Allahumma, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, pujian buat Engkau, astaghfiruka, saya minta ampun kepada Engkau, wa atubu ilaik, dan saya bertobat kepadamu. Jadi ada tambahan lagi. Ya, jadi ini boleh dibaca kepada kita. Kemudian hadis yang keempat, dalam riwayat katakan yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hampir mirip, cuman domirnya beda. Kalau tadi Maha suci Engkau dan segala pujian kepadanya, saya minta ampun kepada Allah, wa atubu, dan saya bertobat kepadanya, domirnya beda. Kalau tadi langsung saya minta ampun kepada Engkau dan saya bertobat kepada Engkau. Nah, ini artinya boleh dibaca kalau kita dalam keadaan ruku dan sujud. Jadi jangan sampai rukunya beda, tiba-tiba dibilang, wah ini ajaran mana nih, ajaran sesat kali ini tuh, kok beda. Ya, ini sebagai perbandingan Pak ya. Jadi kalau kita membaca kan suka ada orang sholatnya agak kenceng Pak ya. Kayak ruku saja, ruku i'tidal kan biasa apa? Sami Allahu liman hamidah. Ada orang kencang ketika ruku, amdan katsiran mubarakan. Kan suka ada gitu ya. Wah ini kok i'tidalnya beda nih, jangan-jangan aliran sesat lagi. Sama aja, ada beberapa hadis. Jadi cuman riwayatnya berbeda. Nah, ini tambahan ya Pak ya. Ini karena kaitannya tadi masalah sholat. Jadi boleh. Jadi kalau kita imam itu kecepatan tadi, ya kita kalau udah baca nggak sampai itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau menerusin cuman ada 2 item tadi nggak apa-apa terusin. Ya, jadi kalau nerusin jangan sampai lama. Ketika kita baca imam cepat, kita baca pelan-pelan. Rabbil firli walhamni wajburni. Oh dia balik lagi udah tuh. Udah sujud dia langsung atas gitu. Jangan sampai gitu. Ya, artinya ada intiqal, rukun perpindahan daripada gerakan-gerakan tadi. Lebih baik kita kalahkan. Nah, kalau kita tahu wah imamnya cepat nih, kita bacanya cepat gitu. Kalau tahu imamnya gitu kan. Kan imam beda-beda, ada yang lambat gitu kan. Ada yang cepat, bener. Apalagi kalau mau kondangan cepat bener imam. Begitu ya. Masih ada waktu nggak, Bu? Oke lagi ya. Yang kedua, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase yang kedua, wa ausatuhu maufiratun. Fase kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita minta ampun kepada Allah. Artinya banyak-banyak zikir-zikir yang kaitannya minta ampun. Artinya taubat. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inilah astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Riwayat Imam Bukhari. Demi Allah, sungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi. Nabi yang dijamin ya dosanya diampuni, itu baca istighfar. Nah, kita dosanya yang numpuk, baca istighfarnya kadang-kadang suka males gitu kan. Udah sholat assalamualaikum Allahumma lantas jalan gitu, nggak baca istighfar. Minimal istighfar itu Nabi sampai itu, artinya 2 sholat ya. Wa fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang katakan ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepadanya.
Wa inni atubu fil yaumi mi'atam marrah. Sungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Ini dua riwayat yang berbeda. Artinya kita boleh memakai yang 70 kali, boleh memakai yang 100. Memang kalau zikir Nabi jarang banyak-banyak Pak ya, karena takut memberatkan umatnya. Tapi kalau pribadi silakan. Maka dalam Quran jelasan ya ayyuhallazina amanu qurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Kalau kita merasa dosanya banyak, istighfarnya tambah dong. Ya, jangan 100, 1000 gitu kan. Pernah nggak istighfar 1000 Pak? Pernah nggak? Pernah nggak Pak? Bu, pernah istighfar 1000 Bu? Ibu masih ada nggak Bu? Oh masih, keren pulang. Ibu kalau setiap hari istighfarnya berapa kali Bu? Nggak tentu, nggak hitung ya. Paling setiap sholat 3 Bu ya. 3 kali 5 berapa Bu? 15. Ya 15 itu. Kalau 3 kali doang Pak. Iya, kali 5 15. Pas jalan kesandung astagfirullah baru 16. Pas sore suami belum pulang, astagfirullah, suami nyangkut di mana gitu. 17. Ya, yang penting tobat ya. Yang penting tobat ini kita syariatnya tobat aja Pak. Hakikatnya Allah terima dan tidak terima itu hakikatnya Allah. Karena Allah kadang-kadang melihat hambanya kabarnya. Kadang-kadang baru tobat sebentar aja, besoknya nggak mau tobat lagi. Ya. Kadang-kadang manusia suka putus asa. Perasaan saya nggak diterima tobatnya kali ini itu. Ya. Ada nggak tahu nggak kalau tobat kita terima Pak? Ibu tobatnya terima tahu nggak Bu? Masa nggak tahu? Kalau tobatnya diterima tahu nggak Ibu? Oh, pengen tahu apa tahu bener? Tapi udah jam 5 lewat 56. Saya bacakan aja kaidahnya ya. Ada seorang hukama ditanya, suila ba'dul hukama. Seorang hukama ini adalah orang ulama yang ahli dalam bidang tauhid. Ada ulama, ada hukama, ada fuqaha, ada zu'ama. Sama ulama. Kalau fuqaha, ulama yang ahli dalam bidang hukum. Ya, artinya fan bidang. Kayak kita nih, kalau bidang hukum, sarjana hukum. Bidang teknik, insinyur gitu kan. Hukama ini khusus bidang tauhid. Ketika ditanya, hal ya'riful abdu, apakah seorang hamba ini bisa mengetahui idza taba, jika dia bertobat, anna taubatahu, sesungguhnya tobatnya itu kubilat au ruddat, diterima apa enggak? Ketika kita astagfirullahaladzim tadi kan, ya astagfirullahaladzim, atau tadi doa yang tadi Allahumma fir lima qaddamtu dan sebagainya, ya tobatnya terima apa kagak nih kan? Apa jawabannya? La ahkumu fi dzalik. Saya tidak bisa memberikan hukum. Kalau zaman sekarang ya istilahnya no comment lah gitu kan. Tidak memberikan big statement. Tapi belum melanjutkan, walakin akan tapi lizalika alamatun, ada tanda-tanda orang kalau tobatnya diterima. Tandanya itu kan. Kalau saya pasti jelas tidak ada istimbat hukum, pengambilan dalil, keterangan dari Quran dan hadis menunjukkan tobat terima, orang tahu tidak bisa. Tapi tandanya ada kalau tobatnya diterima. Apa diantara tanda tobat diterima itu? Yang pertama, ayyaro nafsahu ghairu ma'sumati minal maksiyati. Tanda tobat terima pertama, dia menyadari bahwasanya dia tidak punya sifat maksum. Maksum ini artinya terpelihara dari dosa. Sifat maksum ini hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita menyadari kita manusia biasa tidak punya sifat maksum. Ya, maksum anil maksiati, daripada berbuat maksiat. Sehingga kalau kita menyadari kita nggak maksum, artinya kita ihtiyat, hati-hati. Kalau mau bertindak, ini ada perintah nggak? Wah, kalau nggak ada perintah janganlah. Kalau ada larangan tinggalkan. Kan begitu. Jadi sifat hati-hati seorang ini untuk melakukan perbuatan, dia bisa melihat ini perintah mana larangan. Kalau ada perintah, musaratu fil khairat, dia cepat kerjakan.
Kalau ada larangan tarku ma'asi. Nah, sifat hati-hati inilah menunjukkan tanda-tanda taubatnya diterima. Kenapa? Dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat lagi. Jadi udah direm sama dia. Tuh. Dalam Quran dijelaskan tuh kalau kaitannya dengan taubat tadi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran ayat 135. Orang-orang takwa ketika terjebak melakukan dosa besar dan dosa kecil, dia minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah. Dan dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu tanda taubat diterima, tidak diulangi lagi. Jadi al-mustaghfiru bilisan, orang yang minta ampun lisannya astagfirullah, tapi al-musiru ala dzambi, tapi masih melakukan perbuatan, meneruskan perbuatan yang sifatnya dosa, kal mustahzi bi rabbi, sama saja ngejek kepada Tuhan. Contoh misalnya Ramadan taubat berjamaah, taubat semua. Syawal aja kembali ke habitatnya masing-masing. Yang ngejet balok 6 makin kenceng ngejetnya. Yang nyekek botol makin kenceng nyekeknya gitu kan. Itu artinya tobatnya tuh ya diragukan tuh kan. Ya. Itu pertama. Yang kedua, 2 menit lagi Pak ya. Saya dibacakan. Yuqariba ahlal khair wa yubaida akhlas syarr. Orang yang tobat terima dia selalu bergaul mendekatkan diri kepada orang-orang yang ahli kebaikan. Cari komunitas orang-orang soleh. Ya. Di mana tuh? Di masjid, komunitasnya kita deketin, bergaul. Kalau kita bergaul kan, ya walaupun nggak soleh, jadi soleh insya Allah. Sama minyak wangi ya. Kalau kita bergaul tukang minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wangi, wangi terus. Artinya bergaul kepada orang baik. Sebaliknya wa yubaida ahlas syarr, dan menjauhkan orang yang berbuat maksiat. Kalau kita sudah mampu, boleh kita bergaul kepada ahli maksiat, kita ajak dia. Tapi kalau belum mampu, hati-hati, kita bertobat nih sama teman-teman. Udah tinggalkan teman-teman deh, maaf ya, saya lagi ibadah. Ya. Kalau nggak enak, teman, nggak enak diajak. Bang, kenapa? Malam minggu kemana? Biasa, base camp. Waduh, udah base camp nih. Pasti dia tuh kan. Sampai di base camp, ayo tuh disediain. Ada AO, ada topi miring. Ayo bang minum bang, aduh maaf ya saya sudah tobat, pasti diledek tuh. Dulu, sekarang tobat dulu aja ngebosin loh gitu. Kadang-kadang karena teman gak enak, minumlah sedikit lah. Kalau apa, ini kecil apa, sloki gitu kan. Mau sloki, mau sebotol, hukumnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir dan sebagainya, sama, tetap dosa. Cuma bedanya kalau sloki cuman pusing-pusing. Kalau 5 kerat ngungsep, bedanya gitu doang. Haramnya sama, mau banyak mau sedikit sama. Dan yang ketiga, tapi di jam 6 Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Dan kita minta doa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini Allah berikan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan baik dan mendapatkan hasil. Ada doa sih, tapi kalau mau diamalkan silakan, nggak apa-apa. Doanya pendek. Allahumma inni as'alukal quwata wal istiqamah. Ya Allah, sungguhnya saya minta kekuatan dan istiqamah. Istiqamah ini tetap pendirian. Wal istita'ata dan kemampuan, wal kifayata dan kecukupan. Fit ta'ati wal ibadah, dalam taat dan ibadah, khususan fi syahri Ramadan, khususnya di dalam bulan Ramadan. Wa'udzubika min kulli musibatin wa syiddatin birahmatika ya arhamar rahimin. Yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal quwwata wal istiqamata wal istita'ata wal kifayata fit ta'ati wal ibadati khususan fi syahri Ramadan. Wa a'udzubika min kulli musibatin wasyidatin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.